Oke, selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia yang meliputi rangka dan otot. Nah, secara garis besar, gerak itu merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup tentunya ya. Gerak pada manusia dimungkinkan karena adanya kerjasama antar tulang. Ya, jadi terjadi gerak pada manusia itu karena ada kerjasama antar tulangnya sebagai alat gerak yang aktif. Nah, dan selanjutnya juga dan otot atau sebagai alat gerak aktif juga. Jadi sama-sama dua-duanya ya. Tulang juga memiliki alat gerak aktif dan otot juga memiliki alat gerak aktif. Nah, secara garis besar dijelaskan di sini bahwa rangka pada tubuh manusia itu dapat dibedakan berdasarkan letaknya. Ya, berdasarkan letaknya, rangka itu terdiri dari yang pertama endoskeleton. Nah, endoskeleton itu disebut juga sebagai rangka bagian dalam. Posisinya ada di bagian dalam. Nah, itu adalah rangka yang terletak di dalam tubuh manusia. Ingat ya, endoskeleton itu adalah rangka yang letaknya di dalam tubuh manusia atau sering disebut juga sebagai rangka bagian dalam. Nah, yang kedua adalah ada eksoskeleton atau rangka yang letaknya di bagian luar. Nah, itu adalah rangka yang terletak di luar tubuh. Ya, di luar tubuh, letaknya di luar tubuh. Contohnya itu adalah apa? Rangka pada avertebrata. Nah, tahu kan apa itu hewan apa avertebrata? Nah, contohnya itu adalah arthropoda dengan moluska. Ya, moluska itu adalah, Ibu jelaskan di sini ya sedikit tentang moluska. Itu adalah tubuhnya yang lunak. Nah, itu adalah rangkanya itu letaknya di luar tubuhnya. Ya. Nah, coba kita perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, itu adalah sistem rangka pada manusia. Nah, mulai dari kepala sampai ke kaki. Ya, sebelumnya Ibu sudah menyuruh kita semuanya untuk menghafal sistem rangka pada manusia ya. Nah, tentunya kalian pasti sudah tahu sistem rangka manusia itu terdiri dari apa aja ya. Nah, dari gambar tersebut coba kita bayangkan apa yang terjadi jika rangka tubuh manusia itu tidak ada. Seperti apa tubuh kita ini kalau tidak ada pondasinya? Nah, seperti apa bisa berdirinya sebuah gedung kalau tidak ada pondasinya? Sama seperti tubuh kita manusia. Seperti apa jadinya kalau tidak ada rangkanya? Karena rangka itu adalah yang membentuk tubuh manusia. Ya, itu yang membuat tubuh kamu itu menjadi seperti sekarang itu karena apa? Karena ada rangkanya. Coba kalau tidak ada rangka, apa yang terjadi? Nah, itu ya. Nah, selanjutnya, di sini kita akan menjelaskan bahwa fungsi tulang itu yang pertama itu adalah sebagai alat gerak aktif. Nah, tulang itu atau rangka pada manusia itu adalah fungsinya sebagai alat gerak, ya tentunya ya. Bisa bergerak, contohnya tangan atau kaki bisa bergerak karena apa? Karena ada tulang. Ya. Nah, yang kedua itu adalah sebagai penopang tubuh. Ya, dia akan menopang tubuh kita supaya kokoh. Begitu ya. Nah, terus yang ketiga itu adalah memberi bentuk tubuh. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya pada rangka tubuh manusia itu adalah memberi bentuk tubuh. Bentuk tubuh kamu itu tinggi langsing itu karena apa? Karena ada rangka. Ya. Nah, selanjutnya itu adalah sebagai pelindung bagian tubuh yang lunak. Coba kita bayangkan kalau tidak ada rangka, gimana otak itu bisa ada pada tubuh kita ini? Ada nggak melindungi dia? Karena dia lunak kan, jantung juga. Dia akan berdenyut kayak gimana kalau tidak ada tulang. Ya. Terus paru-paru juga, dia melindungi itu, melindungi sumsum dan lain-lain juga. Banyak sekali bagian tubuh yang lunak. Ya. Terus yang selanjutnya adalah membentuk sel darah. Nah, itu fungsi tulang belakang, sumsum tulang belakang itu adalah membuat sel darah. Ya. Nah, selanjutnya
rangka pada tubuh manusia itu terdiri dari apa saja Kak? Rangka manusia itu yang pertama yaitu tulang keras. Tulang keras itu letaknya di mana? Di mana letak tulang keras? Nah, ini adalah tulang keras. Tulang rawan di mana? Di sini. Tulang sendi di mana? Ligamen di mana? Nah, itu letaknya. Ya. Letak rangka pada manusia itu ada tulang keras, ada tulang rawan, ada tulang ikat sendi, dan ada ligamen. Nah, yang selanjutnya, kenapa rangka manusia itu digolongkan menjadi endoskeleton? Nah, itu karena apa? Letaknya yang di dalam tubuh terbungkus oleh otot dan kulit. Tubuh kalian itu dibungkus oleh otot dan kulit enggak? Ada kan? Ada kulit, ada otot. Makanya dia disebut sebagai tulang endoskeleton. Ya. Nah, apakah perbedaan antara tulang rawan dan tulang keras? Nah, ini sering muncul ini di soal ujian. Kalau biasanya Ibu suka ngambil ujian UTS, UU, UAS itu dari sini. Tulang secara garis besarnya tulang rawan dengan tulang keras. Nah, sebutkan pula contohnya. Yang pertama, tulang rawan itu banyak mengandung zat perekat dan sedikit zat kapur. Dia kandungan kapurnya itu sedikit, tetapi zat perekatnya itu banyak. Nah, itu yang membuat dia menjadi tulang rawan. Kalau tulang keras itu banyak zat kapurnya, kebalikannya dong, ya kan? Sehingga bersifat lentur dan liat dan tidak memiliki saluran Henle. Nah, tulang pada bayi itu adalah tulang rawan. Ya, cuping hidung, cuping telinga, persendian merupakan contoh tulang rawan. Nah, itu berdasarkan letaknya ya, tulang rawan pada manusia. Ya, kenapa dia disebut sebagai tulang rawan? Karena bentuknya lentur dan liat, bisa kembali ke wujud semula. Ya, coba kita lenturkan telinga kita ini, bisa nggak kembali dia? Bisa. Coba kalau tulang keras, bisa nggak? Patah dong. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya tulang keras itu mengandung zat kapur. Nah, kebalikannya tadi, kalau yang tulang rawan itu kan sedikit mengandung zat kapur. Nah, kalau tulang keras itu banyak mengandung zat kapur. Nah, terdiri dari apa? Kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Nah, itu kandungan dari zat kapur yang ada pada tulang keras. Serta sedikit zat perekatnya. Ya, memiliki saluran Henle. Nah, itu tadi tidak memiliki, kalau ini memiliki, yang berisi pembuluh darah dan berfungsi sebagai memelihara kehidupan sel-sel pada tulang supaya dia bisa berkembang. Nah, itu letaknya hampir di seluruh tulang pada orang dewasa. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya macam-macam bentuk tulang. Yang pertama itu ada tulang pipa, ada tulang pipi, ada tulang pendek. Contohnya itu adalah tulang pipa, tulang lengan atas. Nah, ini dia bentuknya seperti pipa, ada corongnya gitu ya. Tulang hasta, tulang pengupil, tulang kering, tulang betis, tulang telapak tangan, tulang ruas jari tangan. Nah, itu adalah tulang, macam-macam tulang pipa. Bentuknya seperti corong, dan tangan tulang selangka juga ada di bagian bawah ya. Nah, selanjutnya ada tulang pipi. Contohnya itu adalah tulang dada. Dia bentuknya pipi. Tulang rusuk, tulang belika, tulang tengkorak, tulang pinggul juga. Ya, tulang kemaluan juga ada ya. Tulang duduk juga ada. Letaknya di bagian belakang, bagian ekor kita ya. Nah, selanjutnya tulang pendek itu adalah pergelangan tangan dan kaki. Nah, ruas-ruas tulang belakang juga ada, dan tulang tempurung lutut. Nah, ini kemarin itu sudah Ibu suruh kalian membuat video ya, dan itu Ibu lihat bagus sekali. Kalian menghafal tulang terdiri dari kepala sampai ke kaki. Kalian harus hafal semuanya satu-satu. Nanti ketika kalian masuk SMA itu akan kita hafal dari kepala sampai ke kaki itu pakai bahasa Latin. Tapi kalau untuk jenjang SMP itu hanya bagian nama-namanya saja ya. Oke. Selanjutnya, nah, termasuk tulang apakah pada gambar berikut ini? Coba kita tebak. Termasuk tulang apa itu? Nah, sudah ada tertulis di situ ya. Ada tulang pipa, ada tulang pipit. Nah, selanjutnya ada rangka. Susunan rangka manusia itu adalah yang pertama tulang-tulang badan. Misalnya tulang rusuk dan tulang dada. Nah, itu rangka, susunan rangkanya. Terus yang kedua tulang-tulang anggota badan. Misalnya tulang tangan dan tulang kaki. Berarti itu susunannya, pengelompokannya. Tulang tangan terdiri dari apa aja, tulang kaki terdiri dari apa aja. Nah, itu secara garis besarnya ya, susunannya. Begitu ya.